Kali ini kita belajar mengenai konsentrasi larutan ya. Konsentrasi larutan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dipelajari ya ketika belajar di kimia, di mana konsentrasi larutan ini berhubungan dengan zat-zat yang akan kita gunakan apabila kamu berhubungan dengan, apalagi dengan laboratorium yang di lab. Jadi konsentrasi larutan ini kita bagi menjadi ada beberapa ya, persen berat, persen volume, bagian per juta, molaritas, normalitas, molalitas, dan fraksi mol. Di bagian ini kita akan fokuskan ke 3 dulu ya, di persen berat, persen volume, dan bagian per juta. Kita bahas satu persatu dari rumusnya. Yang pertama persen berat, di mana persen berat didefinisikan sebagai berat zat terlarut dibagi dengan berat larutan dikali 100%. Ilustrasinya begini. Kalau kita mencampurkan misalkan 5 gram zat gula misalnya ya, gula, kita tambahkan dengan 95 gram air, maka yang disebut dengan zat terlarut itu adalah gulanya. Kemudian berat totalnya nih, air ditambah dengan gula adalah larutan gula. Jadi larutannya jadi 95 ditambah 5 adalah 100 gram. Maka untuk mencari persen beratnya adalah berat zat terlarut, yaitu 5 gram gulanya tadi, dibagi total larutannya tadi 100 gram dikali 100%. Maka kita peroleh larutan gula yang persen beratnya adalah 5%. Nah, kita gunakan prinsip pengerjaan rumus ini untuk soal nomor 1. Jadi 20 gram gula dilarutkan dalam 80 gram air. Jadi ilustrasinya, kita masukkan 20 gram gula, kita tambahkan 80 gram air, maka ini adalah zat terlarutnya si gula 20 gram ya. Totalnya 80 tambah 20 adalah 100 gram. Ini si larutannya. Maka persennya adalah 20 gram ya, dibagikan dengan 100 gram dikali 100%. Hasilnya menjadi larutan gula 20%. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Berapa gram larutan gula 60% yang dicampur dengan sejumlah air agar diperoleh larutan 300 gram larutan gula 20%. Jadi target akhir kita mencapai 300 gram larutan gula 20%. Kita perhatikan ilustrasinya. Jadi kita akan mencapai larutan gula, ya kita anggap ada gulanya, dengan total 300 gram. Berarti kita mau mencari masanya si gula, dimana massa larutannya sudah pasti 300 gram. Kita tidak peduli airnya berapa, yang penting kita mau cari massa gulanya. Nah, gulanya tadi berasal dari larutan gula 60% yang massanya belum tahu. Kita ilustrasikan di wadah kedua. Tadi ada gula, ya. Ini 60% dari suatu larutan yang masanya belum diketahui. Kita anggap ini masanya M. Maka kita akan mencari masanya si gula. Kita anggap sebagai X. Maka dengan rumus yang di awal, kita tentukan 60% sama dengan massa gula per massa larutan. Kita anggap M tadi, kali 100%. Maka massa larutan, ini kita bandingkan ya. 60 per 100 sama dengan X per M, maka X-nya adalah, kita hitung jadi 0,6 M. Maka dari M gram ya, larutan gula tadi, ternyata gulanya ada sebanyak 0,6 M. Ini kita masukkan ke rumus yang awal untuk larutan yang akhir, yang target. Kita masukkan. Jadi persen berat sama dengan massa zatnya dibagi massa larutan dikali 100%. Jadi persen beratnya adalah persen berat yang akhir ini, 20%. Massa zatnya tadi kita peroleh gulanya 0,6 M. Dibagi massa totalnya 300. Dikali 100%. Untuk mempermudah perhitungan, persennya kita coret. Ini nolnya juga 2 kita coret. 20 kali 3 adalah 60. Sama dengan 0,6 M. Maka kita bagikan M sama dengan 60 bagi 0,6 sama dengan 100 gram. Jadi untuk membuat 300 gram larutan gula 20%, kita memerlukan 100 gram larutan gula 60% yang dicampur dengan air. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, masih di topik persen berat. 100 gram larutan gula 50% dicampurkan dengan 400 gram larutan gula yang 60% berat. Ditanyakan berapa kadar campurannya. Jadi kamu boleh menggambarkan ilustrasinya supaya mempermudah perhitungan. Kita akan anggap sebagai 2 buah wadah ya. Jadi di wadah pertama, total larutan gulanya 100 gram
dengan 50% berat, berarti 50% kali 100 berarti gulanya 50 gram. Di wadah kedua 400 gram totalnya dengan kadar 60%, maka gulanya adalah 60% kali 240 adalah 60% dikali 400 gram adalah 240 gram. Dengan demikian ketika dicampur kita memperoleh gula dengan berat total adalah 50 tambah 240, maka massa gula totalnya adalah 50 ditambah 240 sama dengan 290 gram. Kemudian massa larutan totalnya adalah kita mencampurkan 100 gram larutan dengan 400 gram larutan, maka totalnya adalah 500 gram. Maka kita cari persen kadarnya sama dengan massa gula 290, kemudian dibagi massa larutan totalnya 500, dikali 100%, maka kita memperoleh persen kadar sebesar 58%. Ini adalah 3 contoh soal untuk topik persen berat. Kita lanjutkan di persen volume. Jadi untuk persen volume rumusnya hampir sama dengan persen berat. Bedanya adalah yang digunakan adalah perbandingan volume zat terlarut dibandingkan dengan volume larutan. Jadi kita ilustrasikan, kita campurkan misalnya alkohol dengan air. Jadi yang dicampurkan sekarang zatnya berupa cairan. Kalau tadi kan gula ditambahkan air, gula dalam bentuk padatan. Kali ini alkohol dalam bentuk cairan. Jadi yang digunakan adalah volume. Jadi volume alkohol dibandingkan dengan volume total. Jadi persennya adalah persen alkoholnya dibandingkan dengan volume total dikali 100%. Kita coba di soalnya. Berapa mili air yang harus ditambahkan pada 100 mili larutan alkohol 60% agar diperoleh larutan alkohol 20%. Jadi di wadah 100 mili larutan alkohol 60%, kita akan cari alkoholnya. Berarti alkoholnya adalah 60% dikali 100 mili. Berarti terdapat 60 mili alkohol. Kemudian akan dicampurkan dengan air sehingga totalnya menjadi 20%. Kita masukkan ke rumus ini, menjadi persen akhirnya adalah 20%. Volume zat terlarutnya adalah alkoholnya tadi 60 mili, sudah tidak dapat. Per volume larutan. Ingat tadi 100 mili larutan ditambahkan dengan air. Jadi kita anggap 100 ditambah volume air. Kita anggap totalnya jadi 100 tambah X dikali 100%. Kita coret persennya, kita kali silang. Maka 20 kali 100 tambah X sama dengan 60 dikali 100. Ini kita bagi 20 jadi 3. Maka 100 tambah X sama dengan 300, maka X-nya adalah 200. Jadi kita perlu menambahkan 200 mili air untuk memperoleh larutan alkohol yang 20%. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tentukan perbandingan volume air dan volume alkohol 50% yang harus dicampur agar diperoleh alkohol yang persennya 30% ya. Jadi kita perhatikan yang difokuskan di volume alkohol 50%. Kita anggap volume airnya V1, volume alkohol keduanya V2. Jadi di alkohol ini, yang volume 2, 50% kali V2. Jadi ini adalah volume total alkohol. Jadi persen volume sama dengan volume alkohol per volume total kali 100%. Kita cari yang 30%. Sama dengan alkoholnya, berarti kalau kita sederhanakan kan hasilnya kan 0,5 V2, kita tuliskan 0,5 V2 per V totalnya adalah campuran dari air dengan alkohol, maka volume totalnya adalah V1 ditambah V2, kita kalikan dengan 100%, supaya gampang persennya kita coret, kemudian kita kali silang, 30 dengan penyebutnya menjadi 30 V1 tambah 30 V2 sama dengan ini hasilnya menjadi 50 V2. Maka V2-nya kita pindahkan ke ruas kanan. 30 V1 sama dengan ini hasilnya menjadi 20 ya. 50 kurang 30, 20 V2. Maka V1 per V2 sama dengan 20 per 30 atau kita sederhanakan jadi 2:3. Demikian contoh soal untuk perbandingan volume. Kita lanjutkan di bagian ketiga, bagian per juta atau part per million. Jadi bagian per juta dalam bahasa Indonesia disingkat jadi BPJ. Kemudian dalam bahasa Inggris part per million atau ppm, itu sama saja. Jadi yang digunakan rumusnya adalah
ada ppm berat, ada juga ppm volume. Kalau kita menggunakan ppm berat, maka berat zat terlarut dibagi berat larutan dikali 10⁻⁶. 10⁻⁶ ini kan berarti 1.000.000 ya. Menyatakan perbandingan dalam 1 juta bagian. Syarat pengerjaannya adalah kita membandingkan dengan massa yang sama. Contohnya di soal nomor 1 ya. Jika dalam 1 kg air terdapat 2 mg raksa, maka kadar raksanya berapa BPJ? Jadi satuannya ini miligram, ini kilogram. Jadi supaya gampang kita tukar ke satuannya miligram saja. Maka berat zat terlarutnya adalah si raksa ini 2 mg per air 1 kg. Kita tukar ke miligram ya. Jadi 1.000.000 miligram. Kemudian kita kalikan dengan 10⁻⁶. Kebetulan ini 1 juta dan 1 juta habis. Langsung kita peroleh ini miligram juga habis, tinggal dapat satuannya adalah 2 ppm atau 2 bpj, sama saja. Kemudian kita lanjutkan di soal nomor 2. Sebuah pabrik tiap harinya membuang limbah yang mengandung merkuri 100 gram, berarti ini zat terlarutnya. Jika volume air 10⁻⁶ meter pangkat 3 meter kubik, berarti setara dengan 1 meter kubik, katanya setara dengan 1000 kg. Berarti 100 gram ini adalah zat terlarut. Total larutannya adalah 10⁻⁶ meter pangkat 3. Ini setara dengan 10⁻⁶ kali 10⁻³ ya, kita ubah ke kilogram. Maka kita peroleh 10⁻⁹. Kemudian kita ubah ini nilainya. Sebuah pabrik tiap hari membuang limbah sungai. Jadi ini kita cari ppm-nya. Yang ditanyakan kebetulan dalam waktu 1 bulan ya. 1 bulan berarti kalau tiap hari 100 gram, maka dalam 1 bulan pabrik memproduksi 100 gram dikalikan dengan 30 hari menjadi 3000 gram. Itu setara dengan 3 kg. Jadi kita masukkan ppm-nya, zat terlarutnya 3 kg per total larutannya tadi 10⁻⁹ kg. Kita kalikan dengan satuan tadi ppm ya, 10⁻⁶, itu udah baku. ppm satuannya. Jadi kita hitung, jadi ini kita habiskan menjadi 3 dikali 10⁻⁻³ ppm atau bpj, sama saja. Demikian pembahasannya, semoga bisa dimengerti. Baiklah, selamat pagi semua. Berjumpa kembali dalam pelajaran teknik dasar pekerjaan laboratorium. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat larutan dari bahan cair. Larutan yang akan kita buat kali ini yaitu adalah larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Karena cairan yang akan kita gunakan berupa cair HCl pekat, maka kita akan melakukannya tidak di ruangan, melainkan di dalam lemari asam. Nah, sebelum itu jangan lupa perhatikan alat perlindungan diri yang harus kalian kenakan, antara lain berupa sarung tangan dan juga masker. Kemudian peralatan yang harus digunakan yaitu adalah labu takar, corong gelas, gelas ukur, serta botol reagen tempat untuk menyimpan larutan yang sudah jadi nantinya. HCl yang akan kita ambil melalui perhitungan tentunya untuk membuat 100 ml dengan konsentrasi 0,1 molar, yang perlu kita ambil HCl pekatnya yaitu adalah sebanyak 1 ml. 1 ml bisa kita gunakan alat bantu gelas ukur yang kecil. Sekarang mari kita langsung menuju ke ruang asam dengan membawa gelas ukur yang kecil serta labu takar. Sebelum kita nantinya menuangkan HCl pekat, jangan lupa kita isi terlebih dahulu labu takar ini dengan aqueous kurang lebih 1/4 bagian dari bagian labu bulat yang bawah.
Oke, ini posisinya sudah terisi. Sekarang mari kita tuang dengan HCl pekat. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam ruang asam, atau karena sangat kecil ruangannya disebut juga dengan lemari asam. Nah, cara untuk menggunakan ruang asam ini yang pertama yaitu adalah kita nyalakan dahulu exhaust fan-nya beserta lampu agar uap dari asamnya nanti tidak terhirup secara langsung. Kemudian yang kedua, kita buka salah satu pintunya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembuatan larutan HCl yang tadi sudah kita persiapkan. Langkah pertama yaitu adalah kita tuang larutan HCl pekatnya ke dalam beker gelas yang sudah disediakan. Potong. Itu boleh langsung. Aku Dibilas. Cetik ya. Udah apa? Udah. Sekali saja cukup. Ya, jadi baru saja tadi kita melakukan pengambilan larutan pekat HCl dari ruang asam, kemudian kita pindahkan ke dalam wabu bakar. Nah, setelah kita memindahkannya, sekarang kita harus menempatkan larutan ini sesuai dengan tanda batas dengan Aquades. Sama seperti pembuatan larutan dari bahan padat tadi, membuat larutan dari bahan cair pun ketika sudah mendekati hampir tanda batas harus kita gunakan pipet tetes agar larutan yang dibuat dapat tepat. Oke, bisa dilihat meniskusnya cekung menyentuh tanda batas. Setelah larutan jadi, artinya kita sudah berhasil untuk membuat larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 100 ml, maka akan kita tuangkan ke dalam botolnya. Sebelum menuang, kita harus bilas terlebih dahulu botol ini dengan larutan yang akan kita simpankan ke dalamnya. Jangan lupa gunakan bantuan corong gelas. Kita tuang sedikit saja. Kemudian anak-anak bisa putarkan botol ini, tujuannya adalah agar larutan HCl melapisi seluruh bagian dinding botol. Jika sudah, karena ini hanya untuk sekedar membilas, maka jangan lupa dibuang. Membuangnya adalah di tempat limbah. Nah, sekarang ini posisinya sudah terbilas dan sudah siap digunakan untuk wadah larutan. Kemudian tuang seluruh sisa larutan ke dalam botol ini. Tutup secara rapat
sehingga larutannya sudah siap untuk digunakan.